Halo, kenalin, gue Nanda Fajrul Zain, bisa dipanggil Ajus. Gue seorang Director of Photography. Di sini akan membawakan presentasi yang berjudul Apa itu DOP? Jadi, apa itu DOP? Director of Photography atau yang biasa kita dengar dengan sebutan DOP adalah seseorang yang memegang kendali penuh dalam hal pengambilan gambar pada suatu produksi film. Nah, seorang DOP lah yang memvisualisasikan ide-ide dari seorang sutradara, di mana ketika ia akan memvisualisasikan ide tersebut, ia dibantu oleh krunya dalam mengemas setiap shotnya. Keahlian seorang DOP. Untuk menjadi seorang DOP juga harus memiliki keahlian tertentu. Yang pertama, seorang DOP harus menguasai ilmu komunikasi. Yang kedua, seorang DOP harus bisa membuat keputusan secara cepat meskipun itu dalam sebuah tekanan. Yang ketiga, seorang DOP harus bisa memahami dasar dalam fotografi. Yang keempat, seorang DOP juga harus pandai dalam ilmu keorganisasian. Yang kelima, DOP juga harus memiliki pengetahuan tentang pengeditan agar bisa memahami alur cerita setelah pasca produksi. Yang terakhir, seorang DOP wajib memiliki pengetahuan teknis tentang kamera. Nah, setelah memahami siapa itu DOP dan apa keahlian yang ia miliki, selanjutnya kita akan memasuki tahap tentang apa itu sinematografi. Hai, sama gue Iqbal. Apa itu sinematografi? Sinematografi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lensa, film, exposure, pengolahan film, atau gambar digital. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif dari seorang DOP. Komposisi frame. Yang pertama, ada bird eye, teknik pengambilan gambar dari ketinggian. Dengan posisi kamera berada tepat di atas subjek, sehingga hasilnya terlihat lebih luas. Biasanya, angle ini digunakan untuk memperlihatkan latar tempat. High angle. Pengambilan gambar ini tidak jauh berbeda dengan bird eye. Tujuan menggunakan angle ini bertujuan untuk memperlihatkan agar si objek terlihat lebih rendah. Eye level. Teknik ini diambil dengan sudut pengambilan gambar yang sejajar dengan si objek, sehingga hasilnya akan terlihat dari sudut pandang seseorang. Biasanya angle ini dipakai saat tokoh sedang berdialog. Low angle. Pengambilan gambar dengan sudut pandang dari bawah. Teknik ini memberi kesan bahwa si objek terlihat lebih besar dan kuat. Frog eye, sudut pengambilan gambar yang sejajar dengan alas, sehingga menghasilkan sudut pandang yang diwakili oleh mata katak. Type shot. Type shot adalah strukturan gambar atau framing. Jadi, apa sebenarnya tujuan dari penggunaan type shot yang berbeda-beda? Karena dari penggunaan type shot yang berbeda-beda bertujuan untuk mengarahkan persepsi penonton. Yang pertama, extreme wide shot. Extreme wide shot biasanya digunakan untuk menunjukkan lingkungan sekitar. Biasanya, tipe shot ini digunakan untuk membangun suasana dan membuat objek terlihat kecil karena sudut pandang yang sangat luas. Yang kedua, very wide shot. Shot ini masih memperlihatkan area yang sangat luas, hanya saja masih lebih sempit dari extreme wide shot. Kamu masih dapat mengambil objek yang banyak dalam satu frame dan objek tersebut masih dapat terlihat dengan jelas. Ketiga, wide shot. Pada pengambilan wide shot, objek terlihat sangat jelas. Biasanya, wide shot juga seringkali disebut sebagai long shot. Keempat, medium shot. Pada medium shot, memperlihatkan beberapa bagian dari objek yang terlihat lebih dekat. Biasanya, medium shot digunakan untuk menampilkan bagian tubuh dari pinggang sampai kepala. Kelima, over shoulder shot. Over shoulder shot merupakan shot yang digunakan untuk dua subjek. Namun, pengambilan gambar dilakukan di belakang bahu salah satu subjek tersebut. Keenam, medium close up. Medium close up biasanya digunakan untuk memperlihatkan wajah subjek dari dada sampai dengan kepala. Tipe shot ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan emosi dari subjek tersebut. Ketujuh, close up. Tipe ini biasanya digunakan untuk menekankan emosi subjek dengan mengambil bagian kepala saja. Terakhir, extreme close up. Extreme close up digunakan untuk menampilkan bagian wajah seperti mata, hidung, ataupun mulut. Biasanya, tipe ini jarang ada yang menggunakan. Kamera movement. Kamera movement digunakan untuk membangun emosi pada shot-shot yang sudah dibuat. Macam-macam kamera movement ada panning. Panning berputar secara horizontal, dari sisi kiri ke kanan maupun sebaliknya. Tilt. Tilt berputar ke atas atau ke bawah. Dolly in. Kamera bergerak lurus dan maju. Dolly out. Kamera bergerak mundur. Crab.
atau disebut juga dengan truk. Tipe movement ini, kamera bergerak dari kanan ke kiri. Pedestal, kamera movement ini menggerakkan kamera dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Dutch angle, kamera ini bergerak maju dan berputar-putar.